Oke, perkenalkan nama saya Satria Mahendra dengan 2102245 dari kelas B Pemur Aman Jaringan, dan pada saat ini saya akan mendemokan untuk tugas aplikasi FTP server dan juga klien, dan di sini sudah ada kode dari aplikasi FTP server, dan yang bisa kita lihat di sini. Kita mulai dari yang paling atas, itu ada kelasnya, kelas aplikasi FTP server. Dan di dalam kelasnya ini kita bisa lihat eh, ada server socket, yang dimana ini membuat sebuah server socket pada port 5217, dan eh, di mana port ini merupakan akan menerima koneksi dari klien atau dari kelas klien. Dan kita lanjut ke dalam kelas transfer file. Kelas transfer file ini bisa dilihat di sini, ada transfer file eccentric, dan di mana kelas ini memperluas eh, threads yang memungkinkan objek dari transfer file tersebut untuk berjalan dalam thread terpisah. Dan juga ada socket client yang dimana menyimpan socket client yang terhubung, dan ada data input dan data output stream yang berfungsi sebagai untuk berkomunikasi input dan output antara server dan juga klien. Dan untuk transfer file socket itu berfungsi sebagai konstruktor yang akan menerima socket klien. Oke, dan berikutnya ada metode send file, yang dimana di dalam metode send file ini ada string file name untuk menerima nama file yang diminta klien. Selanjutnya juga ada new file atau new file name, membuat objek file yang berdasarkan dari nama file yang diterima. Dan di sini bisa kita lihat tuh if, yang mana ini untuk memeriksa apakah file ada. Jika tidak, akan ada pesan file not found ke klien dan keluar dari dalam metode tersebut. Dan untuk outright outright UTF itu mengirim pesan ke klien bahwa server siap mengirim file. Itu ada tulisan ready di situ. Dan untuk file input stream juga itu berfungsi untuk membuka aliran input dari file yang akan dikirim. Dan untuk yang lainnya ada pin.read, itu untuk membaca file, eh, membaca membaca byte dari file yang akan dikirim ke klien sampai di akhir file. Dan di paling terakhir itu ada semacam pesan dikirim ke klien bahwa file telah berhasil dikirim. Dan berikutnya kita ke metode retrieve file, yang dimana di dalam metode retrieve file ini ada string file name yang paling pertama. eh, itu akan menerima nama file yang diterima oleh klien, lalu ada bagian if. Jika nama file ada, eh, jika nama file adalah file not found, maka dia akan keluar dari metode tersebut. Dan jika dan untuk yang perintah ini, tertulis untuk memeriksa apakah file sudah ada. Jika iya, maka akan ada pesan file already exist dalam klien, dan akan menunggu respon. Dan kita lanjut ke bagian if option.
Jika klien setuju untuk melanjutkan pengiriman file dengan merespon Y, maka eh, komen komen yang ini akan membuka aliran output untuk menulis file yang diterima. Dan kita lanjut ke kondisi yang berikutnya, yaitu while yang ini. Nah, ini akan mengirim pesan kepada klien bahwa file telah berhasil diterima. Ini eh, semacam output yang nantinya akan diterima oleh klien. Dan kita met ke dalam metode yang terakhir yaitu adalah metode run, yang dimana metode ini merupakan metode utama yang dijalankan ketika thread itu dimulai. Dan jika kita lihat komen while true-nya ini mati loop tak terbatas untuk terus menerima perintah klien. Dan kita langsung masuk ke kondisi yang pertama, if comment compare to get sama dengan 0, ini berarti jika perintah adalah get, maka untuk metode yang dipanggil itu send file. Dan else if jika send, maka panggil metode itu adalah receive file. Dan else if lagi, jika perintah disconnect, maka itu akan keluar dari file. Dan berikutnya kita akan pindah ke bagian client. Oke, kalau di bagian client untuk bagian awalnya yang sama yaitu untuk kelasnya, kelas FTP client yang dimana sama juga seperti tadi tidak ada soket untuk di port yang sama. Oke, dicek untuk portnya itu sama. Eh, dan kita langsung masuk saja ke kelas di dalam file client. Jadi mana pertama ada kelas transfer client. Dan kita lihat di sini soket client menyimpan soket client yang terhubung ke server, dan untuk ada data input stream dan data output stream yang memiliki di in dan di out. Ini merupakan aliran data yang dan ini merupakan aliran data untuk komunikasi input dan juga output antara klien dan juga server. Dan kita lihat di sini ada buffer reader. Buffer reader ini digunakan untuk membaca input dari pengguna. Dan terakhir ada transfer client. Soket itu merupakan konstruktor yang menerima soket dan menginisialisasi aliran data dan juga buffer reader. Dan ada metode berikutnya, dan kita masuk ke metode send file. Pada metode send file ini awalnya tetap sama untuk ada string file name untuk membaca nama file yang akan dipilih. Lalu kita akan masuk ke dalam kondisi yang pertama. Untuk kondisi yang ini berfungsi untuk memeriksa apakah file ada. Jika tidak pesan maaf, maka akan muncul pesan file not found. Dan jika ada, maka ada file not. Oke, maaf untuk ini untuk memeriksa file. Jika untuk memeriksa file ada,
apakah ada. Jika tidak, maka file not found, dan itu akan terkirim ke server dan langsung akan keluar dari metode yang ada di sini, ada return. Dan berikutnya kita akan lihat untuk yang kalau yang ini dia akan mengirim nama file ke server. Terus oke, ada ini if berikutnya. Nah, if msg on server compare to. Nah, ini jika file sudah ada di server, meminta konfirmasi dari pengguna apakah ingin menimpa file tersebut. Jadi jika file sudah ada, maka akan dikonfirmasi kembali apakah pengguna ini semacam tetap memaksa agar file ditimpa. Jadi filenya akan menjadi dua. Lalu kita ke nah, di sini ada do yang dimana komen ini berfungsi untuk membaca baik dari file dan mengirimkannya ke server sampai akhir file. Dan yang ini sebagai penutup, itu telah mencetak pesan dari server setelah file dikirim. Dan kita ke metode retrieve file. Di dalam metode retrieve file ini ada, kita lihat untuk yang pertama ada conditional if. Ada conditional if, kita di bagian return ini satu bagian. Eh, Maksudnya dari ini, jika file tidak ada di server mencetak, maka akan eh, mencetak pesan dan akan langsung keluar dari metode sama seperti yang tadi. Jika server siap mengirim file, maka akan tercetak pesan di else if. Pesannya adalah ready. Dan yang satu conditional if lagi untuk yang kode ini, jika file sudah ada di client, meminta konfirmasi juga dari pengguna apakah ingin menimpa file tersebut. Jadi sama seperti yang tadi juga fungsinya. Dan kalau kita lihat, kita akan masuk langsung ke untuk metode terakhir, yaitu adalah display menu. Di display menu ini kita masuk langsung ke dalam condition if choice. Yang pertama, untuk bagian if choice ini artinya jika pilihan adalah satu, pengirim pengirim seperti mengirimkan send atau mengirimkan perintah ke server dan memanggil metode send file yang sudah dijelaskan tadi. Dan jika else if choice sama dengan dua, jika perintah adalah dua, maka akan terkirim perintah get ke server dan memanggil metode receive file. Dan jika tidak dalam kondisi yang tadi, bukan satu maupun dua, maka akan terkirim perintah disconnect ke server. Jadi langsung keluar dari program. Dan setelah penjelasan itu, saya akan langsung mendemokan untuk aplikasi FTP. Oke, kita mulai dari run di server dan melanjut ke client. Oke, kita lihat coba stem file. Dan untuk
untuk namanya sendiri saya akan lihat. Nah, jadi di dalam folder ini sudah ditaruh foto namanya LC dan kita lihat untuk pindah screen dan untuk file chelsea.png sudah ada di dalam FTP server. Dan kita lanjut pindah ke pilihan yang kedua. Kita akan tes pilihan yang kedua. Kita stop dulu untuk dua aplikasi tersebut dan jalankan kembali. Oke, sepertinya harus dihentikan kedua-duanya dan kita pilih yang kedua, pilih file dan file yang akan kita pakai adalah 1.png. Kita akan langsung pindah langsung di dalam server dan telah berhasil. Oke, karena sudah berhasil, yang dimana sudah berhasil mengirim file ke server dan juga mengambil file di server, yang untuk demo tugas aplikasi FTP, dan terima kasih.